Sampai hari ini masih banyak orang yang takut kalau belajar kitab Wahyu. Benar atau salah? Yang di Indonesia juga, Australia, Amerika, yang di Kanada, Jerman, Belgia juga ada, Belanda. Ayo, kalau kita mendengar mau belajar kitab Wahyu, sering lebih banyak takutnya atau senangnya? Saya tanya kok, banyak takutnya atau senangnya? Takut. Nah, kenapa? Karena gereja salah melihat kitab Wahyu bukan dari sudut pandang Tuhan. Oke? Segala sesuatu dalam firman Tuhan harus kita lihat dari sisi Tuhan. Betul tidak? Saya beri contoh begini. Maaf, jangan tersinggung. Penjual peti mati, harapannya apa sih? Loh, maaf loh. Loh, betul tidak? Penjual peti mati, harapannya apakah mereka salah? Tapi kok gak enak ya rasanya ya. Pabrik farmasi mengharapkan apa? Orang sakit. Lawyer mengharapkan apa? Jangan ada yang tersinggung, gak ada lawyer di sini. Mengharapkan apa? Orang punya masalah. Polisi harapannya apa? Nah, satu-satunya orang yang berharap kita sehat, kaya, tidur nyenyak itu cuma perampok. Lu mikir, betul tidak? Mereka itu harap tidur nyenyak, kamu ya yang punya banyak duit. Saudara, inilah dunia. Maka itu selama kita membaca firman, mendengar khotbah dari sudut pandang manusia, in our sight, maka semua firman itu menakutkan. Kita berkata, sulit, berat, mana mungkin aku jadi sama seperti Yesus. Sering gak kita ngomong seperti itu? Kenapa? Karena kita memandang firman from our side, dari sudut pandang kita. Kalau kita melihat firman, mendengar firman, membaca firman dari sudut pandang Tuhan, coba renungkan, ada perubahan gak? Gampang gak kita mengerti firman Tuhan itu? Lalu saya tanya kok, betul tidak? Nah, berarti kalau sampai hari ini, tidak tahu saudara sudah berapa puluh tahun jadi Kristen, tapi masih beranggapan, aduh aku kok gak bisa ya, kok sulit ya firman Tuhan itu, kenapa begitu? Berarti orang itu melihat, membaca firman dari sudut pandang dirinya. Seperti itu kitab Wahyu. Apalagi kalau gereja sering khotbah tentang kuda hitam, kuda merah, kuda hijau kuning, menakutkan. Tanda 66, betul? Ada the beast comes out from the sea. Ya, ada makhluk itu yang keluar dari laut. Wah, semuanya menakutkan. Maka itu anak-anak muda kalau diajak ke gereja, ayo, itu temanya kitab Wahyu. 90% anak muda pasti nggak mau datang. Tahu penyebabnya? Karena belum kawin. Betul tidak? Jangan khotbah itu menakutkan, aku belum menikah. Tapi hari ini kita akan membaca, mempelajari kitab Wahyu dari sudut pandang Bapa di surga. Maka saudara akan ketemu sebuah fakta yang upside down, kebalik sama sekali. Dari 22 pasal kitab Wahyu, maka the greatest verse, chapter, itu adalah pasal 19. Coba lihat ayat 6, Wahyu 19. Ini pasal terbesar. Dan inilah final.
dari seluruh rencana Tuhan atas hidup dunia ini. Nah, ada orang yang punya konsep. Kalau kamu diberi buku dan kamu tertarik, tapi bukunya tebal sekali, nah ini konsep, tidak semua orang mengikuti. Nggak usah panik, nggak usah ketakutan. Baca the last chapter, kamu tahu isinya itu. Kok nggak ada yang ngamen? Nah, kalau saudara ingin tahu final dari seluruh rencana Papa kita, itu ada di kitab Wahyu. Dan ini finalnya. Ayat 6. Wahyu 19 ayat 6. Di layar ada. Nah, saya mau lihat judulnya. Ini finalnya kitab Wahyu. Jangan takut. Mana? Lu? 19 ayat 6. Kita lihat the title. Ya, lihat judulnya. Wih, itu luar biasa. Oh, ada keluar judulnya enggak? Oh, enggak ada. Coba lihat Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya ingin tahu judulnya. Cepat lihat judulnya apa di Alkitab, saudara? Hari. Oke, bahasa Indonesia dulu. Apa judulnya? Perjamuan kawin anak domba. Inggrisnya? The marriage supper of the Lamb. Saudara, ini pasal terbesar yang di rumah ngikuti. Tahu nggak istilah orang Indonesia Tuhan mantu? Kok nggak amin Tuhan mantu? Oke, Presiden Joko Widodo masih punya anak satu loh yang belum menikah. Oke, nah Tuhan mantu ini pesta kawin, perjamuan kawin anak domba. Semua kita pasti tahu. Pengantinnya siapa? Laki, pengantin laki. The bride. Siapa the bride-nya? The bridegroom. Kebalik dong. Nah, the bride-nya the church. Betul? Mempelai perempuannya kita. The bridegroom Yesus. Nah, kalau kita Wahyu dilihat dari pasal ini, senang nggak? Loh, saya tanya, senang tidak? Wow, luar biasa. Nah, saudara, the greatest verse in the whole Bible, ayat terbesar di seluruh Alkitab, itu ada di ayat 16 Wahyu 19. Coba kita baca. Oh iya, ayat 6 dulu, ayat 6 maaf. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Nah, kapan dia menjadi raja? Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu The King of Kings and the Lord of Lords. Saudara setuju kalau saya katakan ini ayat terbesar di seluruh Alkitab? Gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pantekosta, woi, paling suka meneriakkan, Yesus, engkau the King of Kings and the Lord of Lords. Maaf, tapi seringkali kita nggak tahu ayatnya di mana dan kapan Yesus Tuhan mempunyai pangkat setinggi itu. Jawabannya setelah dia bersatu dengan gerejanya. Excited nggak kalau kita mendengar ini, saudara? Oke, belum excited karena saudara diam saja begini. Saya tunjukkan kitab Wahyu itu seperti Amerika. Setiap 4 tahun sekali pasti ada pemilihan presiden. Yang paling seru ya tahun lalu, persis seperti Indonesia tahun 2019. Seru betul itu. Betul nggak ya? Belum pernah terjadi Indonesia dan Amerika pemilihan presiden begitu. Waduh, sudahlah, ngeri sekali. Sampai kemarin kami ada di gereja di mana sih? Daerah mana? Ontario. Iya, di Ontario. Ada pertemuan hamba-hamba Indonesia.
Lu bayangkan, Joe Biden sudah dipilih, masih di debat soal Trump lagi. Saya pikir ini ngapain orang-orang ini. Nah, saudara, begini. End time atau akhir zaman yang tertulis di kitab Wahyu, itu artinya sedang ada general election di seluruh dunia. Ada pemilihan umum di seluruh dunia. Nah, kandidatnya 2. Sama seperti Indonesia, kandidatnya 2, Jokowi dan Prabowo. Sama dengan Amerika, kandidatnya 2, Trump dengan Biden. Nah, kalau dunia memilih pemimpinnya, kandidatnya juga cuma 2. Satu Tuhan Yesus, yang kedua siapa? Siapa? Ayolah jawab. Iblis, betul? Nah, ini pertanyaan konyol. Saudara ikut yang nomor 1 atau nomor 2? Ini pertanyaan. Ya nomor 1 dong ya, Tuhan Yesus dong. Oke? Nah, jadi kitab Wahyu itu akhir zaman, end time teaching, itu tentang pemilihan pemimpin baru dunia. Jadi saudara milih siapa? Nah, wih, ini luar biasa. Satu-satunya lagu tentang Wahyu 19 ayat 6 itu digubah oleh pendeta Amerika yang jadi misionaris di Bandung. Namanya Garrett Hansen. Sampai hari ini saya belum pernah ada penggubah lagu yang pernah gubah lagu Wahyu 19 ayat 6 sampai 16 kecuali Garrett Hansen. Coba klik di Google kalau bisa. Ini pemusik harus belajar, ini lagu luar biasa. Tahun 80-an kami di Indonesia menyanyikan lagu ini di kampus-kampus. Wih, mahasiswa Kristen menyanyikan lagunya Garrett Hansen. Dia masih ada sampai hari ini, ada di Amerika. Cuma saya nggak tahu tinggal di mana. Garrett, double R ya. Ada ketemu di situ. Bisa dicari Garrett Hansen ya. Lagu ini luar biasa. Ada yang sudah ketemu belum? Saya lupa judul bahasa Inggrisnya. Marriage of the Lamb. Terima kasih, Pastor Sunoko. Oh, you know him? Yeah, he was from Seattle. Oh, from Seattle. And then he learned Indonesian by reading the dictionary every day. Wow, every day. Wow, good. Lihat itu, Garrett Hansen. Now he's back in Seattle. Oke. Dia jemaatnya masih ada sampai hari ini di Bandung. Luar biasa. The Marriage of the Lamb. Nanti ya kita coba cari. Wih, itu lagunya sukacita. Lagu yang meriah sekali. Oke. Wahyu 11 ayat 15. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus harus menang dan pasti menang. Enggak amin lah ya roh. Saudara sudah makan atau belum sih? Oh belum. Oh pantas. Maaf yang di Indonesia ya. Di sini jemaatnya lucu-lucu. Maka itu pendetanya awet muda. Apalagi namanya Betty. Aduh, luar biasa. Oke. Udah? Baca sama-sama. Lalu malaikat sama-sama. 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyering di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh siapa? Tuhan kita. Siapa itu? Yesus. Dan dia yang diurapinya. Siapa itu? Nah, pintar juga, luar biasa. Dan dia yang diurapinya bukan Yesus. Yesus ada di bagian pertama oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya itulah gereja. Katakan amin. Aduh, lemes lagi, udahlah. Dan, nah ini, dari plural Tuhan kita dan dia yang diurapinya menjadi singular. Dan ia, siapa ia di situ? Yesus dan kita akan apa? Memerintah sebagai camat. Awas bilang begitu, Bang. Sebagai apa? Raja. Untuk kapan? Ini akhir zaman.
Jadi seharusnya gereja mengkhotbahkan kitab Wahyu dari sudut pandang Tuhan. Jangan dari sudut pandang ketakutan kita tentang aniaya, tentang 66, tentang penyiksaan. Jangan ngomong itu. Sama seperti Amerika. Waktu pemilihan presiden ini belum pernah loh Capitol Hill diserbu orang seperti itu. Ngeri juga saya melihat waktu itu. Capitol Hill. Itu lihat. Siapapun yang menjadi presiden, menjadi raja, menjadi prime minister di negara mana saja, tidak akan bisa damai dunia ini. Betul atau salah kalimat? Dunia hanya bisa damai kalau the Prince of Peace, seperti Wahyu 11 ayat 15, memerintah dunia ini. Jadi dunia sedang pemilu. Jadi kita ikut sibuk yang mana? Awas sibuk yang nomor 2 ya. Biarin yang nomor 2 juga sedang campaign, sedang kampanye, biar. Tuhan cari kita. Nah saudara, hanya ada satu syarat untuk menjadi mempelai Yesus. Syaratnya faithful, setia. Saya lihat banyak orang-orang tua di sini yang masih bisa bahasa Belanda. Di antara semua bahasa di dunia, bahasa Belanda saya paling kagum tentang kata menikah. Coba yang tua-tua, apa bahasa Belanda menikah, masih ingat? Ayo saya tanya. Gak ada yang tahu bahasa Belanda menikah. Belum tentu. Masa? Bapak Ibu yang tua-tua dulu gak ingat? Trouw. T-R-O-U-W. Trouw. Nah, dalam bahasa Indonesia, trouw itu artinya setia. Jadi orang Belanda dengan bahasanya sendiri seharusnya tidak boleh cerai. Sebab kalau orang Belanda mau menikah, ik ben getrouwd met u. Aku ini sudah setia kepada kamu. Trouw. Jadi orang Belanda nggak boleh cerai karena menikah itu artinya setia. Satu-satunya buku di dunia. Siapkan Maleakhi 2 ayat 16. Satu-satunya buku di dunia, satu-satunya yang punya statement I hate divorce, itu cuma Alkitab. Silakan buka Maleakhi 2 ayat 16. Boleh bahasa Inggrisnya juga. Saudara, ini luar biasa. Maka itu kalau gembala memberi tema bulan ini soal kesetiaan dari kitab Wahyu, saya setuju. Mana Maleakhi 2 ayat 16. Sebab, baca, aku membenci perceraian, firman Yahweh Tuhan. Perhatikan. Betul bahasa Inggrisnya? I hate divorce. Satu-satunya buku di dunia yang menulis, gak ada buku manapun, hanya Alkitab. Berarti satu-satunya Tuhan di dunia ini yang statementnya aku benci perceraian, cuma Papa kita di surga. Maka itu ini luar biasa. Kenapa dia benci perceraian? Ya karena kesetiaan itu mutlak. Yang belum tahu supaya tahu, cari di Google juga. Mengapa peace, perdamaian, lambangnya burung apa? Jangan bilang burung bedet, awas kamu. Burung apa? Lambangnya peace, merpati. Kenapa dilambangkan merpati? Karena semua biologis tahu merpati ini burung yang setia. Seperti lovebird. Pernah dengar kata tahu ya lovebird? Setia.
Begitu pula Roh Kudus digambarkan dengan merpati karena kudus. Dunia aja mengakui. Maka itu saudara, ayo sambil menanti selesainya pemilihan umum dunia ini, satu persiapan gereja faithful, setia kepada Tuhan, setia, nggak ada yang lain lagi. Wah, kalau pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan oleh Dia yang diurapinya, yaitu gereja, maka Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan akan memerintah bumi. Nah, Yesaya sudah menubuatkan. Nanti kita lihat 2 ayat lagi dalam kitab Wahyu untuk meyakinkan saudara, ya, bahwa Tuhan akan memerintah bersama kita. Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. Kita lihat ayat ini. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ya, ia akan diapakan oleh Tuhan Yesus? Kududukkan, baca terus, bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ini pertanyaan anak kecil. Apa bedanya duduk di kursi dan duduk di tahta? Kan sama-sama duduknya. Ngerti nggak pertanyaannya? Ayo, bedanya apa? Apalagi orang Jawa Jembreng duduk di dingklik, lain lagi. Lah yang nggak Jawa nggak usah ngerti apa itu. Ayo cepat jawab. Apa bedanya duduk di kursi dan di tahta? Power, authority. Gereja yang menang, sebelum menang harus ada apa? War. Maaf, rapture itu nggak ada di Alkitab. Rapture itu mengungsi. Mengungsi, tahu? Refugees. Di semua negara dunia ada hukum internasional. Kalau negara sedang perang, yang diungsikan siapa paling duluan? Anak-anak, wanita. Itu yang diungsikan. Nah, pertanyaannya, kalau negara itu menang perang, yang memerintah yang perang atau yang mengungsi? Nah, jawab, yang perang atau yang mengungsi? Yang ikut perang. Yang mengungsi jangan ikut-ikut, merintah kamu lari kok. Nah, itu yang rapture. Maka itu saya nggak percaya rapture. Saudara tahu nggak lagu gereja di Amerika? Saya lupa Inggrisnya. Indonesia gini, ku mau di sana waktu Tuhan datang, ku mau di sana perang dimenangkan. Itu Inggrisnya apa ya? Saya lupa. Nggak tahu juga. Apalagi saya, orang Amerika, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya lagu itu. Itu lagu saya suka. Lagu itu digubah oleh seorang yang nggak percaya rapture. Karena semua kita harus di sana waktu peperangan terjadi, waktu Yesus datang. Jadi bukan mungsi. Jadi barang siapa menang, berarti harus perang dulu, jangan rapture, tunggu aja, nggak usah takut. Terus ada yang khotbah, wih suara kita itu disayat-sayat pakai silet, terus ditetesin jeruk nipis. Apa itu khotbah kayak begitu? Ampun, lu pernah dengar nggak khotbah seperti itu akhir zaman? Ini khotbah apaan? Mau menang, lo kok nggak amin? Telat. Amin. Menang, maka akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wih, ini luar biasa. Wahyu 20 ayat 4. Siapa kita? Siapa gereja? Kita harus tahu. Wahyu 20 ayat yang keempat. Nah, kalau saudara belajar kitab Wahyu dari sudut pandang Tuhan seperti ini, jadi apa kira-kira? Takut atau semangat? Semangat. Saya juga semangat menunggu hari itu. Lalu aku melihat apa lagi? Not one throne, but thrones. Berarti banyak loh.
Betul? Dan orang-orang yang duduk di atasnya. Siapa orang-orang itu? Nanti kita beritahu. Kepada mereka. Merekanya siapa di sini? Gereja yang menang. Enggak semuanya. Yang rapture enggak akan. Lalu yang rapture jadi apa? Jadi penduduk dan jadi rakyat, itu aja sudah. Oke? Selamat sih selamat gitu ya. Loh kok kenapa? Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Nah, kata menghakimi bahasa Inggrisnya to rule. Ya, untuk memerintah. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Tahun 81 saya belajar ayat ini. Saya bilang, Tuhan, karena kalau kita membaca daftar para martir, ya, itu gak cuma dipenggal, betul nggak? Dikuliti. Kemarin ada ya, Pastor Ramon menunjukkan bagaimana cara mati para rasul zaman itu. Ada gambar, bukan foto, zaman itu ada foto. Orang hidup-hidup, kaki kiri kanan diikat, kepala di bawah, digergaji dari bagian tengah. Aduh, itu lihat gambar itu. Nah, saya bilang, Tuhan, lalu yang ditombak, yang dipedang, yang dikuliti, yang lain-lain, apa enggak iri hati? Karena cuma yang memerintah yang dipenggal kepalanya. Jawaban Roh Kudus mengagetkan saya. Ini bukan bicara soal martir. Nah, inilah hukum Alkitab. Yesus suami, gereja istrinya. Oke. Sampai hari ini hampir semua negara di dunia, ya, dengarkan ilustrasi ini. Begitu seorang gadis menikah, namanya hilang atau tetap ada? Pasti pakai nama Mrs. siapa. Loh ya atau tidak? Kecuali feminisme, itu yang gak mau. Ya, kita nggak bicara mereka. Artinya begini loh, kalau punya anak perempuan, nggak usah bingung cari nama. Angelika, Priscilla, Yohana, Susana, siapa. Begitu menikah ketemu laki-laki namanya Joko Gundul, maka Angelika, Susana, Yohana, siapa, Priscilla, Gundul. Iya, Mrs. Joko Gundul. Lo ngerti gak? Ini ilustrasi loh, saudara. Nah, begitu pula kita. Maaf, saya harus ngomong. Ya, tertawa dulu dah. Begitulah firman ini. Salah satu penyebab terbesar tubuh Kristus tidak bersatu sampai hari ini. Tolong catat. Salah satu penyebab terbesar gereja Tuhan, tubuh Kristus di dunia nggak bisa bersatu, karena cukup banyak gereja yang kepalanya nggak mau dipenggal. Aku Katolik, aku Baptis, aku Advent, aku Pantekosta, aku Evangelical, aku Reform. Betul atau salah kalimat ini? Loh, jawab betul atau salah? Maka gereja yang tidak mau pakai nama suaminya nggak akan memerintah bersama dengan dia. Saya beri ilustrasi. Walaupun saya suka pakai batik, kalau foto, apa istilahnya, 4x6 tuh, pas foto ya, dipotong kepala saya, hanya ada badannya saja. Istri saya, anak-anak saya bisa tahu nggak kalau itu saya, kalau nggak ada kepalanya? Coba belum pakai batik loh. Tidak. Apa artinya? Ternyata yang punya nama bukan tubuh, yang punya nama itu kepala. Wih, ini ayat luar biasa.
Jangan pernah bangga dengan nama sinode kita. Kita harus siap dipenggal. Baru bisa memerintah bersama Yesus. Waktu Roh Kudus tunjukkan, saya itu bilang, wih, luar biasa. Saya ulangi lagi. Penyebab terbesar perpecahan gereja. Kenapa ada masalah sih? Penyebab terbesar perpecahan gereja. Gereja nggak bisa bersatu karena kepalanya banyak. Maka itu maaf. Saya pakai ilustrasi Ibu Gembala, jangan marah ya. Dari dulu saya kenal kok kita. Yang belum tahu supaya tahu, ini rahasia masa lalu. Mereka ini dulu namanya, saya beri nama trio bebek. Jadi Betty, Yoga, satunya Juli ya? Juli. Pokoknya, sorry ya Pak Sunoko, ini cerita zaman dulu. Waktu itu Pak Sunoko belum pacaran sama Ibu Gembala. Pokoknya sekarang kalau ada 3 nih, ributnya luar biasa. Nah, maka itu saya beli nama trio bebek. Cuma sayang saya sudah lama gak ketemu Yuli. Nah, tapi saya heran loh, Yoga, setelah kamu menikah dengan Sunoko, kamu jadi halus sekali. Berubah. Tapi yang ini kok gak berubah, yang satu ini. Nah itu, maaf ya, yang di Indonesia, Belanda, Jerman, Belgia, Kanada nggak usah tahu, ini rahasia kami di sini. Aduh, ini mereka bertiga. Betty ini salah makan apa? Sorry ya. Nah, jadi Ibu Yoga disebut Mrs. Lim ya, nama Sunoko Lim ya. Betul nggak ilustrasi ini? Bayangkan, suami masih hidup, tiba-tiba orang nyebut dia Mrs. Go misalnya. Ngerti nggak? Berarti dia sedang apa? Maaf, selingkuh, berzina. Maaf juga, cuma contoh. Seperti itu orang Kristen yang tidak bangga disebut dengan nama suaminya, tapi bangga dengan nama sinodenya. Berarti saudara nggak siap dipenggal kepala. Itu ngeri sekali. Ya kebetulan dong. Jangan bangga dengan nama yang lain kecuali dengan nama Yesus. Nah, dalam kitab Wahyu pasal 3, saudara masih ingat? Usah dibuka. Gereja Laodikia. Masih ingat? Itulah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang Yesus berkata, aku akan memuntahkan kamu. Betul? Nah, sampai hari ini saya belum pernah ada pendeta khotbah ayat itu, kecuali seorang pemimpin paduan suara di Surabaya. Dia juga pengkhotbah, dia juga hamba Tuhan penginjil. Namanya Ibu Els Rehata. Dia sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Nah, hampir 10 tahun saya ikut paduan suaranya Ibu Els Rehata. Tahun 70-an itu di Surabaya, saudara, paduan suara dipimpin oleh Ibu Els Rehata ini paling terkenal. Acara-acara apa saja paduan suara. Zaman itu choir masih berlaku di banyak gereja. Nah, saya tenor suara 3. Suatu hari kami lagi persiapan KKR besar. Waktu itu Johann Masbach dari penginjil Belanda datang ke Indonesia. Tiba-tiba Ibu Els Rehata mengkhotbahkan Wahyu 3 itu dimuntahkan. Wih, saya takut sejak hari itu. Maaf ya. Maaf. Orang yang muntah itu adalah makanan yang tidak sempat dicerna, didigest. Maka itu kalau kita muntah, maaf, pasti masih kelihatan bentuknya, karena belum selesai. Nah, begitulah Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kita tidak mau dilumat, dihancurkan di mulut Tuhan Yesus, maka Yesus akan memuntahkan kita. Begini ilustrasinya, maaf. Misalnya nanti siang kita makan bakso, ada mie-nya. Mungkin nggak besok pagi kita bangun baksonya mentol satu di pipi, terus mie-nya kelihatan panjang-panjang di lengan.
Ngerti nggak ilustrasi? Itu ilustrasinya Bu El Sriata. Nggak mungkin apapun yang kita makan langsung dilumat, didigest jadi daging. Tubuh Kristus tidak boleh berbentuk Katolik, nggak boleh berbentuk Baptis, nggak boleh berbentuk Evangelical, Reform, tidak boleh. Tubuh Kristus harus berbentuk Kristus. Luar biasa. Ini kitab Wahyu. Maka itu saya suka mempelajari kitab Wahyu, karena ada rahasia yang luar biasa. Jelas sampai di sini, saudara? Jadi kalau ada yang masih takut baca kitab Wahyu, berarti saudara salah persepsi. Tidak melihat kitab Wahyu dari sudut pandang Tuhan. Sebelum saya serahkan pada Pastor Ramon, lagi sekali. Satu-satunya syarat terpenting untuk menjadi His bride, faithful. Satu-satunya syarat untuk kita layak disebut mempelai Kristus adalah setia. Kita nggak boleh selingkuh dengan organisasi gereja apa saja. Harus tetap kepada Yesus. Itu kerinduan Tuhan atas kita. Jadi kira-kira mulai hari ini kita rindu nggak untuk memerintah bersama Dia? Menurut saya tanya, rindu nggak? Rindu. Lukas 12 ayat 32. Cepat ya. Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Karena siapa? Bapamu telah berkenan. Apa kata lain berkenan? Ayo, apa kata lain berkenan? Ayo, bahasa Indonesia. Awas tuh, saudara lama di LA bahasa Indonesia, lupa Inggris nggak maju-maju. Awas. Awas itu. Terus mau jadi apa ini? Ayo, berkenan. Kata lainnya apa? Mau, layak, tersedia. Apalagi ibu tadi ingin, rela. Karena Bapamu telah rela, ingin, mau memberikan kamu apanya? Maaf, ini cuma ilustrasi. Jangan kirim WA, WhatsApp atau telepon. Queen Elizabeth II tahun ini sudah 97 loh umurnya. Saya ngikuti secara kerajaan Inggris. Rela nggak dia menyerahkan tahtanya ke Charles? Nggak tahu nunggu sampai kapan nenek satu ini ya. Loh, jangan tersinggung. Loh, itu saya mikir loh. Apalagi taktanya kan cuma simbol. Itu aja nggak rela. Maka itu pertama kali saya belajar ayat ini, saya tuh kagum. Jujur, awas. Kira-kira model-model saudara, model saya layak nggak diberi kerajaannya? Ayo, layak nggak? Yang berani ngomong layak, sombong lu gitu. Loh, model kita bengkok begini. Dikasih kerajaan, kasih duit aja mikir Tuhan sebetulnya. Tapi inilah faktanya. Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ini kitab Wahyu. Lukas 22 ayat 29. Hebat Bapak kita. Maka itu kalau kita menjadi His disciples, menjadi muridnya, kalau kita menjadi anak-anak Bapa di surga, lalu Dia menentukan kita menjadi mempelainya, ini luar biasa. Dan aku keren, ngapain? Menentukan apa? Hak apa? Kerajaan. Bagi siapa? Bagi kita, bagi saya. Apa nggak gila ini? Apa kata lain hak kerajaan? Artinya apa kata lain hak kerajaan? Ayo. Kuasa apa? Warisan. Oh, jangan bilang warisan lah. Bukan.
Bukan, hampir betul, bukan itu. Warisan otoritas ya. Ayo, apa itu? Hak kerajaan, kedaulatan. Apalagi in English please. Ayo, saudara mikir. Authority. Saudara begini loh. Sejak saya mengerti firman ini, saya tuh tiap kali bangun pagi, seberat apa masalah untuk hari ini, saya tetap semangat. Karena saya punya hak-hak kerajaan. Apa kata lain? Menentukan. Ayo. Memastikan. Menentukan, ayo. Menetapkan. Apa? Decided. Oke. Coba cari kata yang lain. Justify. Oke, apalagi? Menentukan. Luar biasa. Mutlak. Maaf. Secara umum, wajar nggak kalau ada orang Indonesia dapat green card Amerika Serikat? Seneng nggak? Wajar nggak? Orang itu excited. Karena dapat hak untuk tinggal di Amerika. Pemegang green card, bedanya cuma satu dengan citizen. Nggak boleh milih presiden. Yang lain sama semua. Wih, itu kan luar biasa. Tapi gereja yang menang ditentukan oleh Tuhan Yesus, memiliki hak-hak kerajaan. Lihat sebesar apa. Baca kalimat terakhir. 1, 2, 3. Ayo, loh saya suruh. Sama. Terus seperti Bapakku menentukannya bagiku. Orang Jakarta bilang gile gitu. Berarti apa? Antara Yesus dengan kita setara, equal. Saudara dengar yang di rumah. Kagum juga. Ini di Indonesia masih subuh. Di Papua, Ambon ada yang ikut juga. Yang di Makassar, yang di Jawa, Sumatera, Kalimantan pada ikut. Masih pagi di sana. Ayo kita miliki semangat hidup yang luar biasa. Karena firman ini. Nah, kalau kita sudah melihat endingnya bahwa gereja yang menang akan memerintah bersama Yesus karena kita menjadi mempelainya. Hidup ini excited atau loyo? Walaupun nggak punya duit, katakan amin. Loh, kalau nggak percaya, walaupun nggak punya duit, amin. Karena punya hak-hak kerajaan, serius. Saudara, inilah fakta yang Tuhan percayakan buat gerejanya. Oke, saya tanya lagi. Setelah mendengar ini, kira-kira saudara mikir apa ke depan? Aduh, susah benar. Setelah mendengar firman ini, wahyu ini, kira-kira ke depan saudara mikir apa? Good, cuma itu aja. Ayo, excited, apalagi? Ayo, apalagi? Tadi pagi, sebelum kami sampai sini, ya kami cari ganjel istilahnya. Mampir ke Starbucks yang dari situ. Ternyata sampai dapat Starbucks juga. Oke ya. Nah, pas mau parkir, ada suara kita homeless. Akhirnya anak saya Irwan beri minum, tapi nggak beri uang. Nah, udah. Begitu kami keluar, mau ke sini ke gereja, saya tegur. Dia bakar duit $1. Saya bilang sombong bener loh. Walaupun cuma $1. Nah, saya nggak tahu. Kami nggak tahu yang dipikirkan orang itu apa. Itu hak dia. Cuma saya mikir, dia kecewa atau dia apa, ya sudah urusan dia. Tapi begini yang kita harus tahu. Posisi kita itu di mana di hadapan Tuhan. Betul? Ini yang menentukan. Nah, ayat terakhir buat saya, Wahyu 14 ayat 1. Posisi kita di mana? Ini luar biasa. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita, satu-satunya ayat. Karena semua ayat
tentang berdiri yang ditulis Alkitab selalu berdiri di hadapan anak domba, berdiri di hadapan takhta itu. Ya, semua ayat saudara cari di Alkitab. Tapi ini satu-satunya ayat berdiri bersama-sama dengan anak domba. Coba renungkan bedanya stand before him and stand with him. Beda atau sama? Bedanya apa? Kalau di hadapan kita bagaimana? Ayo. Lebih hormat, enggak setara. Kita hamba. Tapi setelah kita membaca ayat-ayat tadi, lalu kita menemukan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia. Itulah saudara dan saya yang menang. Berarti posisi kita bagaimana? Setara, equal, in the same level. Saudara, biarlah iman kita bangkit. Walaupun di masa pandemik yang menakutkan ini, ayo kita bangkit. Saudara, kalau saya cerita ini saya pengen nangis. Bulan Juli yang lalu, belum pernah dalam hidup saya, belum pernah. Tiap hari pasti dengar ada yang meninggal. Teman baik, saudara, kenalan. Dan yang paling berat saudara selama pandemik ini, Tuhan, saya nggak mau lagi. Saya harus memimpin funeral pemakaman 6 anak rohani saya karena COVID. Saya menangis betul-betul, Tuhan cukup, jangan ada lagi. Nah, selama pandemik ini, kalau saudara dan saya tahu posisi kita ada di mana, dan kita punya otoritas sehebat apa, bukan berarti kita akan sembarangan dengan COVID, tidak. Tetap berjaga-jaga, tapi jangan takut dan ketakutan. Betul? Nggak boleh. Berjaga-jaga harus, tapi takut ketakutan tidak. Karena kita punya otoritas. Jadi sadar posisi kita bersama-sama. Tuhan memberkati kita semuanya.